Pernah nggak sih kalian ngerasa otak kita kayak superkomputer, tapi cuma dipakai main game doang? Padahal, potensi otak kita luar biasa besar. Faktanya, miliaran sel saraf di kepala kita membentuk jaringan lebih rumit dari internet, tapi seringkali kita belum tahu cara mengoptimalkannya. Di video ini, kita bakal bongkar dua kunci utama, mindfulness dan teknik kognitif, biar otak kita upgrade ke level berikutnya. Siap? Yuk mulai! Senjata rahasia pertama, mindfulness. Intinya, ini kemampuan untuk fokus penuh pada saat ini, tanpa terdistraksi. Di era banjir notifikasi, pikiran kita sering loncat-loncat kayak monyet, itulah musuh utama fokus. Mindfulness melatih kita untuk menenangkan pikiran dan hadir sepenuhnya, bahkan saat makan atau jalan kaki. Nggak harus meditasi ribet, cukup sadari napas atau sensasi tubuh, dan bawa perhatian kembali ke momen ini. Manfaatnya? Fokus makin tajam, stres berkurang drastis. Mindfulness bikin kita bisa memilih respons, bukan sekadar reaksi impulsif. Dengan latihan rutin, otak jadi lebih tenang dan siap menghadapi tantangan. Keren kan? Manfaat mindfulness itu nyata loh. Penelitian Harvard membuktikan, latihan mindfulness selama 8 minggu bikin hipokampus, pusat memori makin tebal dan amigdala, pusat menyusut. Studi UCLA juga nunjukin, memori kerja dan fokus meningkat drastis setelah latihan mindfulness. Otak kita itu plastis, bisa berubah bentuk dan fungsi sesuai kebiasaan. Mindfulness bukan cuma bikin rileks, tapi benar-benar membentuk ulang otak jadi lebih kuat. Dengan latihan konsisten, kita bisa punya otak yang lebih fokus, cerdas, dan damai. Sains sudah membuktikan, sekarang giliran kita mencoba. Jadi, mindfulness itu olahraga otak yang hasilnya bisa diukur. Siap latih otakmu? Saatnya praktik. Mindfulness bukan cuma teori, tapi sesuatu yang bisa langsung kamu rasakan manfaatnya. Dengan latihan sederhana, kamu bisa mulai membangun kebiasaan baru yang menenangkan pikiran dan tubuh. Yuk, kita mulai bersama-sama. Ada 3 jurus mindfulness yang bisa langsung kamu coba, bahkan kalau kamu benar-benar pemula. Jurus pertama adalah pernapasan terfokus. Latihan ini sangat mudah, tapi efeknya luar biasa untuk menenangkan pikiran yang sibuk. Caranya, duduk dengan posisi yang nyaman, punggung tegak tapi tetap rileks. Tutup mata, lalu fokuskan perhatian ke napasmu. Tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Kalau pikiranmu mulai melayang kemana-mana, jangan khawatir. Itu wajar. Cukup sadari, lalu kembalikan perhatian ke napas. Lakukan ini beberapa menit, dan rasakan perubahan suasana hati. Jurus kedua adalah body scan. Latihan ini membantu kamu lebih sadar dengan tubuh sendiri, dan mengurangi stres yang sering tidak kita sadari menumpuk di badan. Mulailah dengan mengarahkan perhatian ke ujung kaki. Rasakan sensasi apapun yang muncul, hangat, dingin, berat, ringan. Semua boleh. Lalu perlahan naikkan perhatian ke betis, paha, perut, dada, tangan, leher, sampai ke kepala. Tidak perlu menilai atau menghakimi sensasi yang muncul, cukup amati dan terima apa adanya. Latihan ini bisa membuatmu lebih rileks dan mengenal tubuh sendiri. Jurus ketiga adalah mindful walking, atau berjalan dengan penuh kesadaran. Ini cocok banget buat kamu yang suka merasa gelisah atau sulit duduk diam. Cobalah berjalan pelan-pelan tanpa membawa HP atau gangguan lain. Fokuskan perhatian ke setiap langkah, rasakan sentuhan kaki di tanah, dan perhatikan ritme napasmu saat berjalan. Kalau pikiranmu tiba-tiba melayang ke hal lain, seperti pekerjaan atau masalah sehari-hari, jangan marah pada diri sendiri. Itu normal. Cukup sadari, lalu kembalikan perhatian ke langkah dan sensasi di kaki. Setiap langkah adalah kesempatan untuk kembali ke saat ini. Semua latihan ini bisa kamu lakukan di mana saja dan kapan saja. Di rumah, di kantor, bahkan saat menunggu transportasi umum. Tidak perlu alat khusus atau waktu lama. Yang penting adalah konsistensi, bukan durasi. Lebih baik latihan sebentar tapi rutin, daripada lama tapi jarang. Cukup 5 menit sehari sudah bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan mentalmu. Bayangkan, 5 menit yang kamu luangkan setiap hari, jauh lebih bermanfaat daripada 1 jam latihan yang hanya dilakukan sebulan sekali. Dengan latihan singkat tapi rutin, kamu akan lebih mudah merasakan manfaat mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Mindfulness bisa membantu menjernihkan pikiran, membuat tubuh lebih rileks, dan meningkatkan fokus saat bekerja atau belajar. Banyak orang merasa lebih tenang, tidak mudah stres, dan lebih bahagia setelah rutin berlatih mindfulness. Jadi, kenapa tidak coba salah satu jurus mindfulness hari ini? Rasakan sendiri perbedaannya.
siap untuk jadi lebih mindful dan menikmati hidup dengan lebih penuh. Mulai sekarang, beri waktu sejenak untuk dirimu sendiri. Selamat mencoba. Setelah otak lebih fokus, saatnya pakai teknik kognitif biar belajar makin efektif. Pertama, teknik Pomodoro. Fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Ulangi 4 kali, lalu istirahat lebih lama. Kedua, Memory Palace. Bayangkan tempat yang kamu kenal, letakkan info yang mau dihafal di tiap sudutnya. Otak lebih mudah mengingat. Ketiga, Active Recall. Setelah belajar, tutup buku dan coba tulis ulang, atau ceritakan dengan bahasamu sendiri. Jangan cuma baca ulang, aktifkan otakmu. Teknik-teknik ini bikin belajar lebih cepat, nempel, dan gak gampang lupa. Coba satu teknik hari ini. Otak butuh fondasi kuat, nutrisi, olahraga, dan tidur. Makan brain foods seperti blueberry, salmon, koklat hitam, dan kacang-kacangan. Olahraga rutin, minimal 20 menit, 3 kali seminggu, bisa tingkatkan BDNF, pupuk ajaib untuk otak. Tidur berkualitas penting banget saat tidur, otak bersih-bersih racun dan memindahkan memori. Coba teknik 3-2-1-3 jam sebelum tidur, stop makan berat, 2 jam stop kerja, 1 jam stop layar. 3 pilar ini bikin otak siap belajar dan tetap tajam. Jangan sepelekan ya. Pernah nggak sih kamu bingung? Gimana cara menggabungkan semua teknik yang sudah kita bahas tadi ke dalam rutinitas harianmu? Kadang, saking banyaknya tips dan trik, kita jadi overwhelmed dan akhirnya nggak mulai-mulai. Padahal, kunci utamanya adalah membuat protokol harian yang sederhana, mudah diikuti, dan bisa kamu lakukan secara konsisten setiap hari. Yuk, kita breakdown langkah-langkahnya supaya kamu bisa punya otak juara tanpa ribet. Mulailah dari kebiasaan kecil yang konsisten. Nggak perlu langsung berubah total, cukup tambahkan 1 atau 2 kebiasaan baru ke rutinitasmu. Misalnya, bangun pagi dan langsung merapikan tempat tidur, atau sekadar menyiapkan air minum untuk hari itu. Hal-hal kecil ini akan membangun fondasi yang kuat untuk perubahan besar. Di pagi hari, luangkan waktu sekitar 5 menit untuk meditasi napas. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napasmu, biarkan pikiranmu tenang sebelum memulai aktivitas. Setelah itu, lanjutkan dengan 5 menit menulis jurnal syukur. Tulis minimal 3 hal yang kamu syukuri hari ini, sekecil apapun itu. Ini akan membantumu memulai hari dengan energi positif. Lalu ambil 5 menit lagi untuk menuliskan niat dan tujuan hari ini. Apa yang ingin kamu capai? Fokus pada 1 atau 2 target utama, supaya harimu lebih terarah dan produktif. Saat belajar atau bekerja, jangan lupa untuk istirahat setiap 90 menit. Ambil jeda 10 menit untuk mengistirahatkan otak. Gunakan 2 menit untuk napas dalam, 3 menit berjalan mindful di sekitar ruangan, dan sisa waktunya untuk benar-benar melepaskan diri dari layar atau pekerjaan. Sisa 5 menit, gunakan untuk peregangan ringan dan minum air putih. Gerakan sederhana ini bisa mengurangi ketegangan otot dan menjaga tubuh tetap segar sepanjang hari. Di malam hari sebelum tidur, lakukan body scan selama 10 menit. Rasakan setiap bagian tubuhmu, lepaskan ketegangan, dan biarkan dirimu rileks. Setelah itu, luangkan 5 menit untuk menulis jurnal refleksi. Tulis apa saja yang sudah kamu pelajari atau syukuri hari ini. Terakhir, gunakan 5 menit untuk mempersiapkan hari esok. Siapkan pakaian, buat to-do list, dan atur alarm. Dengan begitu, kamu akan tidur lebih tenang dan bangun dengan perasaan siap menghadapi hari baru. Rutinitas sederhana ini akan membuat otakmu tetap segar, tubuhmu bugar, dan mentalmu lebih siap menghadapi tantangan apapun. Kamu akan merasa lebih fokus, lebih produktif, dan lebih bahagia setiap hari. Ingat, kamu nggak perlu melakukan perubahan drastis, cukup lakukan secara konsisten dan adaptasi sesuai kebutuhanmu. Setiap orang punya ritme dan preferensi masing-masing, jadi sesuaikan dengan gaya hidupmu. Setiap hari ambil 1 langkah kecil menuju otak juara. Mulai besok pagi, coba terapkan protokol ini. Siap untuk disiplin dan jadi versi terbaik dirimu? Yuk, mulai sekarang. Supaya makin semangat, ukur kemajuanmu. Catat durasi fokus, skor active recall, tingkat stres, dan kualitas tidur. Bisa pakai buku catatan atau aplikasi seperti Headspace, Forest, atau Lumosity. Rayakan setiap progres kecil, meditasi 5 menit, 1 sesi Pomodoro, atau tidur nyenyak. Dopamin dari kemenangan kecil bikin kamu makin termotivasi. Perubahan besar datang dari langkah kecil yang konsisten. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah.
Semua teknik dan ilmu tadi nggak ada artinya kalau cuma jadi teori. Kuncinya adalah konsistensi, bukan sekadar intensitas. Banyak orang semangat di awal tapi menyerah di tengah jalan karena ingin hasil instan. Padahal, perubahan besar datang dari langkah-langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang setiap hari. Jangan tunggu motivasi datang, karena motivasi itu naik turun. Yang penting adalah membangun kebiasaan, meski perlahan. Lebih baik 10 menit tiap hari daripada 2 jam seminggu lalu berhenti. Konsistensi kecil jauh lebih kuat daripada usaha besar yang cuma sesekali. Mulai dari hal sederhana, seperti meditasi singkat, menulis jurnal, atau olahraga ringan. Lakukan dengan niat, dan biarkan prosesnya berjalan. Lama-lama, kamu akan kaget sendiri dengan hasilnya. Ingat, butuh waktu buat membentuk kebiasaan baru. Jangan kecewa kalau kadang lupa atau gagal. Itu wajar, namanya juga manusia. Yang penting, selalu kembali ke jalur. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mencoba lagi. Sabar, dan nikmati prosesnya. Perubahan gak terjadi dalam semalam, tapi pasti terjadi kalau kamu terus berusaha. Perjalanan mengoptimalkan otak itu maraton, bukan sprint. Nikmati setiap langkahnya, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya ritme dan tantangan masing-masing. Yang penting, kamu terus bergerak maju. Sekecil apapun progresnya, setiap latihan kecil hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Bayangkan, setiap kebiasaan baik yang kamu tanam sekarang akan tumbuh jadi kekuatan besar di masa depan. Mulai dari hal-hal sederhana seperti membaca, makan sehat, atau tidur cukup. Semuanya punya dampak luar biasa kalau dilakukan terus-menerus. Tantang dirimu, mulai sekarang. Pilih satu teknik yang paling menarik dan langsung praktikkan. Jangan tunggu waktu yang sempurna. Karena waktu terbaik adalah sekarang. Catat progresmu, dan rayakan setiap kemajuan sekecil apapun. Kalau gagal, coba lagi. Yang penting, jangan berhenti. Rasakan sensasinya, dan kalau mau, share pengalamanmu di komentar. Ceritakan tantangan dan keberhasilanmu. Siapa tahu bisa menginspirasi orang lain juga. Komunitas yang saling mendukung akan membuat perjalananmu lebih seru dan bermakna. Ayo bangunkan raksasa tidur di kepala kita. Mulai hari ini. Ingat, kamu adalah arsitek otakmu sendiri. Setiap keputusan kecil hari ini akan bentuk masa depanmu. Jangan ragu, jangan tunda. Mulai sekarang dan buktikan pada dirimu sendiri. Mantapu jiwa.